Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kami tentang jurnal mengenai fasilitas belajar pendidikan kewarganegaraan siswa kelas 10 semester 1 di SMK PP Negeri Kupang melalui pengembangan paket pembelajaran model Dig and Caring. Jurnal ini hasil penelitian dari Wahyu Hadi Trikutomo, Muhammad Effendi, Anselmus J.E. Tonrio. Kelompok 2 ini beranggotakan nama saya Nur Santi, saya Reka Rizky Nur Putri, saya Ida Syidatu Syahadah. Nama saya Rasul Rukmansa. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang problematika pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan untuk membentuk good citizen yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada kenyataannya masih banyak keterbatasan, baik dalam pengelolaan kelas, kreativitas pembelajaran, terus akomodasi waktu dan sumber pembelajaran itu sendiri. Nah, bahkan buku paket yang digunakan oleh siswa dan gurunya pun modelnya tuh masih berupa percetakan yang lama, jadi belum memadai dan belum sesuai dengan syarat pembelajaran. Hal ini juga membuat para siswa merasa kesulitan dalam belajar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada bahan ajar di SMK PP Negeri Kupang. Nah, dalam memperbaiki mutu pembelajaran supaya lebih efektif, efisien, dan menarik, ada beberapa langkah yang bisa diambil dalam penelitian ini melalui tahap-tahap. Satu, yaitu melakukan need assessment atau menganalisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Yang kedua ada yaitu menganalisis tujuan umum pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi karakter pelajar dan lingkungannya. Ya, di sini ada model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student center. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Dalam pengajaran konstruktivistik yang mendorong konstruksi pengetahuan secara aktif, memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menyediakan peluang kepada siswa belajar dari tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, mendukung kemandirian siswa belajar dan berdiskusi dan menyimpulkan sendiri. Yang ketiga ada sharing dengan siswa mengenai pentingnya pesan yang kompleks. Yang keempat, menempatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan yang mampu mencerminkan berpikir divergen siswa. Di sini juga ada strategi konflik kognitif, cenderung memainkan peranan utama ketika pengetahuan awal para siswa dibandingkan dengan konsepsi yang diperlihatkan oleh guru. Selanjutnya, di sini ada kondisi pengembangan paket pembelajaran dan pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif dapat dilaksanakan dengan maksimal jika ada sumber belajar baik secara cetak maupun elektronik yang dapat digunakan sebagai tema atau pokok permasalahan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Ya, contohnya dalam model pembelajaran inovatif yang pertama ada model kooperatif, kemudian learning, kemudian model contextual learning, kemudian pembelajaran secara langsung dan lain-lain.
Selanjutnya mengenai hasil analisis, yaitu mengenai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran normatif. Artinya, mata pelajaran normatif itu yaitu mata pelajaran non-kejuruan. Jadi, mata pelajaran PKN ini menjadi satu rumpun dengan pelajaran agama dan bahasa Indonesia. Berbeda lagi dengan contohnya misal mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia itu termasuk ke dalam mata pelajaran berbasis kejuruan atau jurusan. Nah, kemudian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air pada peserta didik, yang isinya membahas secara utuh terintegratif Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 perihal mata pelajaran kewarganegaraan perlu bermuatan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mengapa mata pelajaran PKN harus bermuatan 4 pilar kebangsaan? Nah, karena 4 pilar itulah yang dipandang sebagai pesan atau nilai kebangsaan yang tidak harus merubah secara signifikan materi PKN yang telah ada. Dan juga dari 4 pilar itu kaya akan makna untuk membentuk peserta didik yang mempunyai nilai moral dan berkarakter, dan juga tentunya membentuk jiwa nasionalisme. Mengenai kajian kewarganegaraan Indonesia, di sini terbagi menjadi substansi kajian PKN dan kajian pokok PKN. Nah, substansi kajian PKN ini yaitu konsep dasar bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini memuat apa saja gitu. Nah, jadi substansi kajian PKN itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengenai kajian pokok, yaitu mengenai hal-hal yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan itu terdiri dari identitas kewarganegaraan, negara hukum dan konstitusi, demokrasi, HAM dan KAM, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Jadi kajian pokok PKN itu terdapat 7 bagian, sementara substansi kajian PKN itu ada 4. Nah, kemudian antara substansi kajian dan kajian pokok ini diintegrasikan atau dihubungkan sehingga menjadi bahan ajar pendidikan kewarganegaraan agar membentuk peserta didik yang mempunyai nilai moral, berkarakter, dan juga mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Hasil pengintegrasian antara substansi kajian dan kajian pokok. Yang pertama ada identitas. Materi identitas Indonesia mencerminkan keterpaduan substansi kajian Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kedua, kewarganegaraan. Materi kewarganegaraan Indonesia mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, ada negara hukum dan konstitusi. Materi negara hukum dan konstitusi mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, ada demokrasi. Materi demokrasi Indonesia mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kelima, ada HAM dan KAM. Materi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, ada wawasan Nusantara. Materi wawasan Nusantara mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, ada ketahanan nasional. Materi ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila. Hasil penelitian telah menghasilkan bahan ajar PKN dalam bentuk draft buku ajar atau bisa disebutkan buku teks PKN, buku pegangan guru, dan buku pegangan siswa di SMK PP Negeri Kupang.
Bahan ajar mengakomodasi 4 pilar kebangsaan sebagai substansi kajian pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bahan ajar dalam buku teks PKN tidak secara eksplisit mencantumkan 4 substansi kajian sebagai judul bab, tetapi mengintegrasi dalam bab-bab yang ada. Bab-bab tersebut adalah bab 1 tentang perkembangan hak asasi manusia, bab 2 bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, bab 3 sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Terus kemudian ada sistematika buku meliputi bagian halaman sampul, prakata, bab, daftar pustaka. Dalam jangka panjang disarankan perlunya untuk terus-menerus mengembangkan materi PKN meskipun tetap bertolak pada pembahasan yang utuh menyeluruh pada 4 konsensus kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Hal demikian agar kajian-kajian dalam PKN tetap kontekstual dengan perkembangan zaman, misalnya dengan analisis terhadap isu-isu yang mutakhir dan terkini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.